Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah jema'in. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita mengucapkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena berkat rahmat dan karunia beliau kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di jalannya. Nah, salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan buat arwah Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berlandaskan kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Perkenalkan, nama saya Zaki Alessandra, NIM 2522040, berasal dari kelas PTIK 2B, WCM Jamil, Jambe, Bukit Tinggi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas seputaran ilmu pendidikan Islam, yang mana video ini merupakan tugas akhir dari salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Dengan dosen pengampu Bapak Charles SAG MPDI. Masuk ke pembahasan kita, yaitu tentang pendidikan Islam. Nah, pendidikan ini pada dasarnya adalah media dalam mendidik dan mengembangkan potensi-potensi kemanusiaan yang primordial. Nah, pendidikan ini sejatinya adalah gerbang untuk mengantar umat manusia menuju peradaban yang lebih tinggi dan humanis, dengan berlandaskan pada keselarasan hubungan manusia, lingkungan, dan Sang Pencipta. Nah, berbicara tentang pendidikan Islam dapat diartikan secara dua bahasa, pertama itu etimologis dan secara terminologis. Nah, secara etimologis ada tiga istilah yang umum yang digunakan dalam pendidikan Islam, yaitu al-tarbiyah, al-ta'lim, dan al-ta'dib. Nah, yang pertama al-tarbiyah. Nah, al-tarbiyah ini berasal dari kata rabbah yang memiliki banyak arti, seperti memimpin, merawat, mendidik, mengumpulkan, menjaga, memperbaiki, mengembangkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah al-ta'lim. Nah, berasal dari kata kerja alamah. Nah, secara istilah berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pemberian pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang ketiga itu al-ta'dib. Nah, al-ta'dib ini berasal dari kata kerja adabah. Nah, yang berarti itu mengajarkan sopan santun. Nah, jadi al-ta'dib ini dapat diartikan proses mendidik yang difokuskan kepada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti pelajar. Nah, itu pengertian secara etimologi. Nah, selanjutnya adalah pengertian secara terminologi. Nah, menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan Islam ini adalah bimbingan jasmani rohani berdasarkan hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian ulama menurut ukuran-ukuran Islam. Nah, itu kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama Islam, memilah dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam, dan bertanggung jawab dengan nilai-nilai Islam. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan Islam ini adalah upaya mengembangkan potensi yang fitrah dari manusia menuju terwujudnya manusia yang seutuhnya atau nilai insan kamil berdasarkan nilai luhur ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah. Berbicara tentang pendidikan Islam, pasti ada namanya itu manajemen dan kelembagaan. Nah, manajemen ini merupakan proses bagaimana seseorang mengkoordinasikan dan mengintegrasikan segala bentuk kegiatan kerja, nah, sehingga berjalan secara efektif dan efisien. Nah, manajemen ini sebagai pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia dalam suatu lembaga atau organisasi. Nah, gunanya agar berfungsi secara maksimal dan mencapai tujuan. Nah, selanjutnya adalah kelembagaan. Nah, kelembagaan ini merupakan suatu sistem sosial yang melakukan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dan memfokuskan pada perilaku, nilai, norma, aturan yang mengikutinya. Nah, serta bentuk dan area aktivitas tempat berlangsungnya.
Nah, lembaga pendidikan ini terbagi atas dua. Yang pertama itu lembaga pendidikan formal. Nah, contoh lembaga pendidikan formal seperti pesantren, madrasah, perguruan tinggi dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah non formal. Nah, contohnya itu adalah masjid atau masjid taklim. Selanjutnya adalah manajemen kelembagaan pendidikan Islam. Nah, yang pertama itu eksistensi lembaga pendidikan Islam. Nah, eksistensi lembaga pendidikan Islam di Indonesia mengalami berbagai perkembangan dengan berdirinya madrasah, sekolah umum, perguruan tinggi, dan lembaga khusus. Nah, serta pelayanan umat. Nah, masing-masing lembaga tersebut semakin berkembang, setidaknya itu secara kuantitatif. Nah, jumlah lembaga-lembaga itu senantiasa bertambah dari tahun ke tahun dan sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, sayangnya secara kualitatif masih menghadapi berbagai problem yang serius walau sedang berusaha untuk diatasi. Nah, problem itu baik bersifat internal maupun bersifat eksternal. Nah, bagi lembaga pendidikan yang bernasib agak baik, lantaran lembaga pendidikan tersebut dikelola secara profesional, maka mendapatkan dukungan dana yang cukup dan mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat sekitar. Selain itu juga masih bersifat optimis untuk bisa bertahan hidup. Nah, hal tersebut harus diwaspadai jika terjadi suasana kontraproduktif yang dapat membalik keadaan dan mendeklarasikan posisi tersebut. Nah, hal ini bisa terjadi misalnya adalah konflik serius antara jajaran pemimpin dari lembaga tersebut. Nah, yang kedua adalah orientasi pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Nah, lembaga pendidikan Islam harus memiliki orientasi yang jelas. Nah, oleh karena itu, orientasi ini dapat membuat gerak pendidikan tersebut lebih terarah, teratur, dan terencana. Untuk merumuskan orientasi tersebut, perlu mempertimbangkan fenomena-fenomena yang terkait dalam pendidikan. Nah, menurut Fajar menyarankan ada sekurang-kurangnya 4 hal yang harus dilihat dalam gerak pendidikan. Nah, yang pertama itu adalah pertumbuhan, yang kedua adalah perubahan, yang ketiga pembaruan, dan yang keempat adalah keberlanjutan. Nah, fenomena-fenomena ini akan berkembang secara dinamik sehingga menuntut kepekaan para manajer dalam merespon munculnya gejala-gejala tersebut. Nah, melalui serangkaian penataan strategi baru kondusif dan dalam memajukan lembaga pendidikan Islam. Untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang tertuju dengan baik, ada beberapa prinsip orientasi strategis dalam mengembangkan pendidikan Islam. Nah, yaitu yang pertama adalah orientasi perkembangan sumber daya, yang kedua adalah mengarah pada pendidikan Islam yang multikulturalisme, yang ketiga adalah mempertegas misi dasar. Nah, untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan yang terakhir adalah mengutamakan spiritualisasi watak kebangsaan. Nah, yang ketiga ada strategi pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Nah, strategi yang dipilih ini harus mempertimbangkan berbagai kondisi yang dirasakan dari lembaga pendidikan Islam tersebut. Nah, sehingga menjadi strategi yang fungsional. Nah, satu strategi yang benar-benar mampu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi sehingga ia dapat berfungsi layaknya resep yang mujarab dalam mengatasi berbagai masalah. Nah, HAR Tilar meliputi bahwa pengelolaan pendidikan Islam sebaiknya meliputi 4 langkah bidang prioritas. Yang pertama adalah peningkatan kualitas, yang kedua adalah pengembangan inovasi dan kreativitas, yang ketiga itu membangun kerjasama, dan selanjutnya adalah pelaksanaan otonomi daerah. Skala prioritas ini dibutuhkan karena banyaknya problem yang dihadapi dari lembaga Islam. Nah, seperti problem akademik, problem fisik, kultural, dan lain sebagainya. Skala prioritas ini menyeleksi problem-problem yang berdasarkan tingkat keharusan yang untuk diatasi. Nah, perannya terhadap eksistensi lembaga maupun kemajuan lembaga. Nah, selanjutnya adalah macam-macam lingkungan dan tanggung jawab pendidikan Islam. Yang pertama kita akan membahas tentang macam-macam lingkungan.
Nah, yang pertama ada lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga ini adalah lingkungan utama yang dapat membentuk watak dan karakter dari manusia atau dari seorang anak. Nah, dalam konteks pendidikan Islam, keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama. Nah, karena dalam keluarga inilah dasar-dasar kepribadian anak itu dibentuk. Nah, baik dan buruknya perilaku anak di masa-masa awal ini sangat ditentukan dari pola pendidikan dari keluarga. Nah, perilaku dan sikap baik yang merupakan bagian dari pendidikan akhlak nih dapat ditumbuhkan melalui pendidikan yang diajarkan di dalam keluarga. Nah, pendidikan akhlak di dalam keluarga memiliki peran penting menumbuhkan kepribadian anak menjadi baik. Nah, yang kedua adalah lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan. Nah, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang pada hakikatnya sebagai institusi yang menyandang amanah dari orang tua dan masyarakat. Nah, sekolah ini harus menyelenggarakan pendidikan yang profesional sesuai dengan prinsip dan karakteristik pendidikan Islam. Nah, sekolah harus mengajarkan berbagai pengetahuan dan keahlian bagi peserta didiknya sesuai dengan kemampuan dari peserta didik itu sendiri. Nah, begitu pula dengan masyarakat. Nah, masyarakat dituntut perannya dalam menciptakan tatanan masyarakat yang nyaman dan peduli terhadap pendidikan. Nah, masyarakat diharapkan terlibat aktif dalam peningkatan kualitas pendidikan yang ada di sekitarnya. Nah, jika ditinjau dari segi manfaatnya, pendidikan non formal berperan dalam beberapa hal. Yang pertama itu adalah peningkatan pendidikan informal. Nah, potensi-potensi yang ada dalam setiap individu tidak hanya sekedar hiasan untuk dirinya pribadi, tetapi harus dapat bermanfaat bagi lingkungan masyarakatnya. Yang kedua adalah kelengkapan pendidikan formal. Nah, pendidikan non formal sebagai pelengkap. Nah, artinya jika ada hal yang tidak dapat terpenuhi hanya dengan pendidikan formal, maka dapat dilaksanakan oleh pendidikan non formal. Nah, sebagai contoh itu adalah pada masa sekarang ini terdapat pendidikan berbasis masyarakat yang memberikan pengetahuan dan keterampilan belum tentu ini dapat disampaikan oleh lembaga-lembaga pendidikan formal dan biasanya terbentuk lembaga khusus. Nah, yang ketiga adalah lembaga masyarakat. Nah, selain lingkungan keluarga dan sekolah, lingkungan masyarakat pun mempunyai peran penting dan tanggung jawab terhadap pendidikan. Nah, masyarakat dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang meliputi suatu daerah diikat oleh pengalaman yang sama dan hidup sesuai dengan tradisi dan adat yang telah disepakati bersama. Nah, dalam masyarakat, seseorang diajarkan untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, norma ini dapat dijadikan sebagai tempat belajar dari setiap orang, baik orang dewasa, khususnya itu adalah bagi anak-anak. Nah, bila di masyarakat adat dan tradisi yang dibangun adalah baik, maka hal itu pasti memiliki pengaruh yang signifikan dan memberikan pembelajaran kepada anak. Nah, misalnya itu adalah perilaku untuk berlaku sopan, menghormati dan menghargai, toleransi dan berbagai perilaku baik lainnya. Nah, selanjutnya adalah tanggung jawab pendidikan Islam. Nah, yang pertama adalah tanggung jawab iman. Nah, iman ini adalah keyakinan yang ditegaskan di dalam hati, dinyatakan dengan lisan dan disampaikan oleh seluruh anggota badan. Nah, keyakinan inilah yang harus ditanamkan pada peserta didik sehingga mereka memahami tentang rukun iman, yakni iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman pada hari kiamat, dan iman pada qada dan qadar Allah. Nah, tanggung jawab kedua adalah tanggung jawab akhlak. Nah, tanggung jawab pendidikan akhlak ialah mengarahkan dan membimbing peserta didik agar memiliki akhlak terpuji dan terhindar dari akhlak tercela, sehingga
dalam kehidupan bagus akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada sesama manusia dan alam semesta. Yang ketiga itu adalah tanggung jawab jasmani. Nah, jasmani ini maksudnya adalah fisik yang sering juga disebut sebagai indrawi yang terdiri atas seluruh anggota tubuh atau anggota badan. Nah, tanggung jawab jasmani ini adalah mengantarkan tubuh menjadi sehat dan terpenuhi asupan gizi yang cukup. Yang keempat yaitu tanggung jawab pendidikan akal. Nah, makna akal inilah adalah ialah daya kemampuan berpikir yang ada pada diri manusia. Nah, akal ini bukanlah otak tetapi hati dari manusia. Nah, akal adalah potensi yang sangat luar biasa yang merupakan anugerah terindah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang kelima adalah tanggung jawab pendidikan sosial. Nah, sosial di sini harus dipahami adalah masyarakat yang terdiri atas gabungan beberapa individu, yaitu keluarga, kelompok. Nah, tanggung jawabnya adalah pembentukan kepribadian yang utuh, sehat jasmani dan rohani. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.